wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pencocokan kurva dan interpolasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tria Elva Fizani, salah satu anggota dari kelompok 2. Jobdesk saya editor video dan menjelaskan materi tentang interpolasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Tita Alfiana, jobdesk saya adalah menjelaskan tentang pencocokan kurva dan analisis kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizas Izazuddin. Jadi jobdesk saya di sini adalah untuk menghitung manual menggunakan metode interpolasi polinomial Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Syuhada. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana implementasi dari metode interpolasi Newton yang akan diimplementasikan terhadap program. Perkenalkan, nama saya Angga Stajiazari. Jobdesk saya adalah menyelesaikan studi kasus menggunakan perhitungan manual dengan metode Lagrange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Mulfadi. Di sini saya akan menjelaskan bagian codingan dari interpolasi untuk metode Lagrange. Nama saya Muhammad Winam Prabowo. Di sini saya menjelaskan tentang perhitungan manual dari metode spline. Nama saya Muhammad Rifki Fauzi. Jobdesk saya yaitu membuat codingan dan menjelaskan codingan tentang interpolasi spline. Ini saya akan menjelaskan tentang pencocokan kurva. Apa sih pencocokan kurva itu? Pencocokan kurva merupakan suatu teknik yang penting dan sangat diperlukan untuk menghandle data hasil pengukuran suatu variabel, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai sifat-sifat atau perilaku variabel yang kita ukur. Nah, variabel ini sifatnya dia naik nilainya atau turun atau naik turun. Dengan cara mencocokkan data ke kurva tertentu akan dapat ditunjukkan adanya kecenderungan membentuk pola tertentu. Seperti itu tadi, membentuk pola naik turun atau naik ataupun nilainya turun. Ada dua alasan mengapa kebutuhan pencocokan ke kurva dari data hasil pengukuran ini penting. Nah, yang pertama, dengan cara pencocokan ini bisa memberikan gambaran secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel yang diukur. Nah, yang kedua, dari persamaan kurva yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksikan harga variabel tak bebas di suatu titik dengan cara menginterpolasi di antara harga-harga terukur, di antara harga-harga yang sudah ditemukan. Nah, ada dua tipe pengaplikasian atau penggunaan pencocokan kurva. Yang pertama ada analisis tren, yaitu proses menggunakan pola data untuk membuat prediksi. Ini dapat melibatkan ekstrapolasi di luar batas data yang ada atau interpolasi di dalam rentan data. Yang kedua ada pengujian hipotesis, model matematika yang ada dibandingkan dengan data yang diukur. Didapatkan perbandingannya dan model alternatifnya dibandingkan. Dan yang terbaik dipilih berdasarkan metode yang ada. Nah, metode yang paling sederhana untuk mencocokkan data kepada suatu kurva tertentu adalah dengan mengeplotkan titik-titik data tersebut dan menarik garis yang bersesuaian dengan data tersebut. Nah, seperti ini. Ada dua macam teknik pencocokan kurva. Yang pertama, ini itu adalah regresi. Digunakan apabila sumber data yang digunakan mempunyai ketelitian yang cukup rendah. Jadi, titik-titiknya tidak bersesuaian.
kurva yang dibandingkan tidak perlu melalui semua titik data tersebut, tetapi cukup mengikuti kecenderungannya saja. Di sini kecenderungannya dia naik ke atas. Nah, yang kedua ada interpolasi. Ini kurva B dan C. Interpolasi digunakan apabila sumber data yang digunakan mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Kurva yang dibangun harus melalui semua titik data yang digunakan. Jadi kita mengikuti titik-titik ini dan membentuk suatu kurva. Nah, ada interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi, metode untuk menentukan nilai di antara dua nilai yang telah ditentukan, di mana suatu interpolasi itu menghubungkan data-data yang sudah ada. Kalau ekstrapolasi ini, metode prediksi terhadap titik-titik yang akan muncul, di mana adanya perluasan data di luar data yang tersedia, namun tetap mengikuti pola dari data yang tersedia. Nah, ini contohnya. Kalau interpolasi sudah diketahui data X1, X2, dan X3, kita mencari XI di antara X1 dan X2. Memprediksikan berapa nilainya. Nah, untuk ekstrapolasi, ini perluasan data. Jadi sudah diketahui X1, X2, X3. Nah, kita mencari XI. Mungkin XI ini X4. Kita prediksikan berapa nilainya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke metode pengerjaan. Sebelum masuk ke metode pengerjaan, alangkah baiknya kita mengetahui istilah-istilah yang ada pada interpolasi ini. Ada yang tahu nggak sih interpolasi itu apa dan ekstrapolasi itu apa, bedanya apa? Untuk mengetahui tersebut, saya akan menjelaskannya. Interpolasi yaitu metode untuk menentukan nilai di antara dua nilai yang telah ditentukan, di mana suatu interpolasi itu menghubungkan data-data yang sudah ada. Jadi misalnya ada nilai A sampai dengan nilai C. Kita mencari nilai yang berada di rentang nilai A sampai dengan nilai C. Nah, contoh tersebut termasuk interpolasi. Berbeda hal dengan ekstrapolasi, yaitu memprediksi titik-titik yang akan muncul di mana adanya perluasan data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola dari data yang tersedia. Diambil dari contoh tadi tentang nilai A sampai dengan nilai C. Kalau ekstrapolasi berarti kita mencari nilai yang berada di luar rentang A sampai rentang C, seperti itu. Selanjutnya yaitu interpolasi polinomial. Interpolasi polinom adalah pekerjaan menginterpolasi titik-titik menggunakan kurva yang representasinya adalah polinom. Fungsi interpolasi polinom diantaranya ada dua, yaitu menghampiri fungsi yang rumit menjadi lebih sederhana. Yang kedua yaitu menggambar kurva. Polinom interpolasi sangat bermanfaat dalam menghitung nilai fungsi untuk semua X, atau nilai fungsi pada X yang tidak terdapat pada hasil percobaan atau pengamatan, misalnya dari hasil pengamatan di lapangan atau laboratorium. Ada berbagai macam interpolasi polinomial. Berdasarkan fungsinya, diantaranya adalah interpolasi Newton, interpolasi Lagrange, dan interpolasi spline yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Secara garis besar, interpolasi polinom Newton itu lebih disukai karena memiliki keunggulan dibandingkan polinom Lagrange. Di antaranya yaitu jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Yang kedua, interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang besar karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan.
Selanjutnya yaitu interpolasi Lagrange. Nama interpolasi Lagrange diambil dari nama penemunya, yaitu Joseph Louis Lagrange yang berasal dari Perancis. Bentuk umum derajat kurang dari sama dengan n untuk n plus 1 titik berbeda, di mana Pnx sama dengan sigma n, I sama dengan 0, Yi Lix sama dengan Y0 L0x plus Y1 L1x plus titik plus Yn Lnx sampai menemukan data n. Selanjutnya Lix yaitu P n x min xj per xi per xj sama dengan x min x0 min x min x1 titik sampai data x min x1 min xi min 1 x min xi plus 1 titik x min xn per xi min x0 xi min x1 xi min x1 i min 1, xi min xi plus 1, xi min xn. Selanjutnya yaitu interpolasi spline atau spline linier. Ini yaitu sambungan paling sederhana antara dua titik adalah garis lurus. Spline order pertama untuk sekelompok titik data terurut dapat didefinisikan sebagai satu set fungsi linier. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk penghitungan dari metode-metode berikut ini, dari semua metode ini. Jadi soalnya seperti ini, ketinggian sebuah peluru yang ditembakkan ke atas dihitung menggunakan fungsi waktu seperti pada tabel di bawah. Dengan menggunakan metode interpolasi polinomial Newton ke orde keempat, tentukan ketinggian jika diketahui nilai T sama dengan 5. Jadi sini ada tabelnya untuk nilai T-nya sama fungsi HT-nya. Nah, di sini diketahui yang sama kayak tabel tadi, cuman di sini ada I-nya. Kayak kalau I0 itu T-nya 1, HT-nya 35 dan seterusnya. Lalu ditanya H5 dengan menggunakan interpolasi polinomial Newton ke orde keempat. Atau kalau yang sama kayak tadi T sama dengan 5 untuk fungsi HT-nya. Di sini dijawab, pertama-tama kita membuat tabelnya untuk first order, second order, third order sama fourth ordernya, atau orde pertama, orde kedua, orde ketiga dan keempatnya. Nah, di sini untuk I0, kalau di sini I0 1 2 3, berarti di sini TI-nya T0, T1, T2, T3, T4. Dan di sini HTI-nya HT0, HT1, HT2, HT3, HT4. Nah, untuk membuat orde pertamanya, ini digabungkan dari HTI-nya ini. Jadi ini digabungkan dengan ini yang pertama, yang I0 sama I1 digabungkan. Terus HT1, HT2-nya digabungkan, HT2, HT3, HT3, HT4. Nah, kalau digabungkan berarti jadi, kalau yang ini jadi HT1T0, kalau yang ini jadi HT2T1, ini HT3T2, HT4T3. Lalu yang second order HT2, HT1, HT0 ini sama digabungkan kayak tadi. Lalu HT3, HT2, HT1, HT4, HT3, HT2. Lalu yang third HT3, HT2, HT1, HT0, HT4, HT3, HT2, HT1. Lalu yang orde keempat digabungkan, tinggal 2, jadi digabungkan langsung HT4, HT3, HT2, HT1, HT0.
Lalu langkah selanjutnya menghitung yang first dulu, yang orde pertama, dengan menggunakan rumus ini. Kalau yang first, jadi HT1 T0 ini sama dengan HT1 dikurangi HT0. Jadi kalau dilihat dari tabel tadi, HT1 nya sama HT0 nya, kalau HT1 ini kan 75, kalau HT0 35. Nah, jadi kalau dimasukkan tinggal 75 dikurangi 35, terus ini T1 dikurangi T0 sama ini XI dikurangi XJ. Kalau di sini kan menggunakan FX, kalau di sini HT. Jadi mengikuti gitu. Jadi ya mengikuti. Jadi kalau dikurangin jadi 40 dibagi 2. Jadi sama dengan 20. Terus yang HT2, HT1 juga sama, ini diproses semua. Yang ini ini rumusnya juga sama, jadi HT2 dikurangi HT1 dibagi T2 dikurangi T1. Jadi hasilnya 5 untuk HT3. T2 nya hasilnya negatif 10, HT4 T3 hasilnya negatif 30. Lalu lanjut ke orde yang kedua. Rumusnya seperti ini. Kalau yang pertama tadi langsung dikurangin, kalau yang pertama tadi cuman 2 kan, jadi ini dikurangin ini. Kalau yang kedua ini dikuranginnya HT2 T1 dikurangi T1 HT1 HT0 dibagi T2 dikurangi T0. Jadi hasilnya 5 dikurangi 20 dibagi 4 dikurangi 1, hasilnya negatif 5. Begitu juga yang yang kedua ini, jadi HT3 T2 T1, ini HT3 T2 dikurangi HT2 T1 dibagi T3 min T1, hasilnya negatif 5. Untuk yang HT4 T3 T2 hasilnya sama dengan 5. Lanjut, ini lanjut ke yang orde ketiga sama orde keempat. Kalau tadi yang 2 dihitungnya sama, ini kayak yang tadi yang di orde 2 ngehitungnya cuman ini ada 3. Jadi HT3 T2 T1 dikurangi HT2 T1 T0 dibagi T3 dikurangi T0, hasilnya sama dengan 0. Lalu yang ini juga sama, HT4 T3 T2 T1 hasilnya sama dengan 0. Lalu yang 4 juga sama caranya, cuman ini ada 4, jadi HT4 T3 T2 T1 dikurangi HT3 T2 T1 T0 dibagi T4 dikurangi T0. Jadi hasilnya sama dengan 0 juga. Lalu ini tadi yang telah kita kerjakan kumpulannya, yang dari orde pertama, orde kedua, orde ketiga, orde keempat. Sekarang masuk ke pencarian fungsi. Kalau kita disuruh mencari orde keempat, jadi rumusnya adalah H4T sama dengan B0 plus B1 T min T0 ditambah B2 T min T0 dikali T min T1 ditambah B3 T min T0 dikali T min T1 dikali T min T2 ditambah B4 T min T0 dikali T min T1 dikali T min T2 dikali T min T3. Nah, ini B0 didapatkan dari mana? Di B0 didapatkan dari sini, B1 juga begitu sampai Bn. Ini ada rumusnya seperti ini. Kalau kita masukkan B0 tadi fx0 itu tadi 35, jadi di sini tulis 35 ditambah B1 nya ini fx1, x0 ini didapatkan dari ini. Jadi 20 dikali T min 1 T0 tadi juga ada di tabel, jadi 1 ditambah B2 nya negatif 5, ini fx2 x1 x0 itu yang ini min 5, terus T min 1 T0 lagi, terus T min
T1 itu T1 nya di tabel juga T-3 jadi tambah 0 ditambah 0. Ini kenapa 0? Karena B3 ini kan kalau mengikuti rumus BN ini itu fx x2 fx3 x2 x1 x0. Jadi kalau dilihat dari ini ternyata ini 3 2 1 0 ini hasilnya 0. Jadi kalau dikalikan oleh ini hasilnya sama aja jadi 0. Atau yang keempat juga sama. Lalu kita dapatkan fungsi ini. Kita dapatkan fungsi H4T sama dengan 35 tambah 20 T-1 ditambah negatif 5 T-1 T-3 ditambah 0 tambah 0. Lalu kalau tadi kita disuruh mencari T sama dengan 5, kita mencari HT nya berapa untuk mencari ketinggiannya. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam ininya, rumusnya, dalam fungsi itu tadi. Jadi H45 sama dengan 35 ditambah 20 dikali 4. Nah, ini 4 karena 5 dikurangi 1 jadi 4 ditambah negatif 5 dikali 4 sama 5 kurangi 1 dikali 2. Ini 5 dikurangi 3 sama dengan 35 tambah 80 ditambah negatif 40. Hasilnya 75. Jadi hasil itu dari hasil hitung manual. Kalau dari saya sekian, dari saya segitu aja. Lalu untuk programnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Suhada. Saya di sini sebagai job desk saya adalah sebagai pembuat program yang mengimplementasikan metode interpolasi Newton pada permasalahan yang sudah ditentukan. Di sini permasalahannya adalah ketinggian sebuah peluru yang ditembakkan ke atas dihitung menggunakan fungsi waktu seperti yang ditentukan pada tabel, yang dilihatkan pada tabel. Dengan menggunakan metode interpolasi Newton, tentukan ketinggian jika diketahui nilai T sama dengan 5 atau waktu sama dengan 5. Di sini bisa kita lihat terdapat tabel yang kolomnya itu terdiri dari X dan Fx, di mana X sendiri itu adalah nilai dari waktunya, seberapa waktunya, dan Fx adalah ketinggian yang dicapai ketika waktu itu tersebut diketahui, dimasukkan. Terus bagaimana cara pengimplementasian program melalui interpolasi Newton? Metode interpolasi Newton bagaimana pengimplementasinya dalam program? Di sini sebenarnya ada beberapa konsep dari interpolasi Newton, yaitu ada tiga bagian rumus ini. Rumus utama dari interpolasi Newton adalah yang paling atas ini, yang panjang, di mana Fnx atau fungsi x adalah sama dengan B0 plus B1 dikali x min x0 ditambah sampai bn dikali x min x0 dikali x min x1 hingga x min xn min 1. Jadi di sini terdapat pola di mana fungsi ini menambahkan semua hasil perkalian dari B0 dan pengurangan dari X dan X yang telah diketahui. X yang akan dicari dikurangi X yang telah diketahui. Jadi misalnya di sini ada 8, 6, 4, 3, 1. Di situ akan dikurangi dengan X yang akan dicari dikalikan dengan B-nya, lalu akan dijumlahkan keseluruhan. Nah, di mana B0 itu bisa mendapatkannya? B0 itu didapatkan ketika Fx0. Jadi fungsi ketika x0 dimasukkan itu adalah hasilnya adalah B0. Namun B1 itu bagaimana? B1 adalah Fx1, x0. B2 bagaimana? B2 adalah x2, x1, x0. Lalu hingga Bn di mana fungsinya adalah xn, xn-1 hingga x0. Jadi semakin banyak ordenya merupakan fungsi dari fungsi x ke n hingga x0. Jadi polanya seperti itu. Terus bagaimana mencari
fungsi-fungsi yang banyak X tersebut, X1, X0, contohnya X2, X1, X0, gimana caranya? Di sini kita terdapat semacam rumus lagi di mana xi plus xj, xi, sama dengan fxi fungsi x ke i dikurangi fungsi x ke j dibagi x ke i dikurangi x ke j. Hal itu berlaku dengan ini juga pada ketika 3 terus ke 4 dan lain sebagainya. Jadi kita akan langsung ke dalam metode penerapan dalam source code-nya. Jadi kita akan melihat dari bawah terlebih dahulu. Jadi terdapat titik array titik yang dimasukkan dalam ini yang merupakan referensi dari tabel yang di atas ini akan dijadikan sebuah array titik. Nah, di sini array titik ini yang nantinya akan saya convert terhadap float. Ini kan masih integer, nanti akan saya convert terhadap float untuk mencegah terjadinya lossy conversion atau jadi terkadang kalau misalnya dalam sebuah program apabila integer itu dibagi dengan integer atau integer dibagi dengan float, terkadang ada ketika dia mengkonversi menjadi desimal ada akurasi nilai yang semacam kayak hilang gitulah. Nah, di sini saya menjadikannya float. Jadi for int range 0 sepanjang len titik dijadikan dimasukkan dalam temporary lalu dimasukkan ke dalam hitung. Jadi semuanya itu sebenarnya titik ini, area titik ini dimasukkan lagi ke dalam hitung dengan cara yang sama, cuma bedanya beda tipe data. Jadi seperti itu. Terus di sini ada masukan yaitu cari, variabel cari yang dimasukkan sebagai integer, lalu ada order di sini yang dimasukkan dalam integer juga sebagai masukan sebagai integer. Order ini buat apa? Order ini untuk menentukan batasan interpolasi Newton yang ingin kita tentukan, berapa kali order dia menghitung. Jadi ketepatannya juga tergantung terhadap order ini. Cari ini adalah x yang kita cari di atas pada persoalan di atas, yaitu adalah t sama dengan 5. Setelah itu di sini ada hasil akhir. Hasil akhir sama dengan interpolasi Newton, hitung, order. Ini tuh apa? Interpolasi Newton ini adalah metode atau adalah metode yang telah saya buat di atas yang memiliki parameter hitung dan order. Jadi variabel hitung itu akan dimasukkan terhadap metode interpolation Newton dan ordernya pun juga begitu. Order yang telah kita jadikan input tadi dan hitung yang merupakan array yang sama dengan titik yang telah dijadikan float itu dimasukkan terhadap metode function interpolasi Newton. Nah, metode tersebut ada di sini. Jadi kita anggap saja di sini adalah array yang adalah sama dengan hitung. Hitung merupakan sebuah array dan order merupakan sebuah order di sini. Jadi saya mendeklarasikan output dulu sebagai array yang kosong. Terus output tersebut akan saya tambahkan dengan array. Jadi anggap saja hitung yang tadi itu menjadi awalan dari merupakan indeks ke 0 dari output indeks ke 0 dari variabel output merupakan array hitung. Jadi seperti itu. Setelah itu output.append function array false. Jadi itu seperti apa? Jadi append function. Nah, function di sini adalah sebuah metode yang telah saya buat di atas juga. Di sini ada di sini. Dia itu gunanya itu hampir sama seperti yang dilakukan di sini. Jadi ya di biru-biru ini itu hampir sama seperti kayak gitu. Jadi sebelumnya kan saya telah memasukkan array dari hitung terhadap array output. Jadi indeks variabel output ke 0 merupakan array hitung. Jadi seperti itu. Nah, array hitung ini itu dimasukkan ke dalam sini. Jadi sebenarnya di sini sama aja ya, kalau misalnya maunya itu adalah output atau output indeks ke 0. Jadi di sini
jadi seperti itu. Jadi hampir sama. Nanti ini kan sebenarnya output indeks ke 0 itu bisa di sini, cuma saya biar gak bingung kita pakai array, jadi masih tetap pakai hitung, array hitung. Nah, false ini buat apa? False ini jadi sebenarnya kan kalau misalnya secara pola dari interpolasi Newton itu, ini kan ada nanti kan untuk pengerjaan pertama itu adalah 75 dikurangi 35 dibagi 3 kurangi 1. Terus selanjutnya 80 dikurangi 75, terus dibagi 4 dikurangi 3, begitu seterusnya polanya. Namun ketika untuk orde kedua terjadi pola yang baru lagi, yang sebelumnya adalah pengurangan ini dan ini, jadi pengurangan ini dan ini lalu pengurangan ini dan ini. Orde kedua merupakan hasil dari kedua ini, hasil dari kedua ini dan kedua ini itu dikurangi lalu 4 dan 1 dikurangi, jadi ada pola di situ. Maka saya menggunakan array 2 dimensi yang memiliki 3 indeks. Untuk indeks ke 0 itu, jadi di output ini di output ini untuk array pertama atau indeks ke 0 merupakan array hitung, yang dimana kita tahu di sini merupakan array indeks 2 dimensi. Indeks ke 0 merupakan output indeks ke 0 merupakan array 2 dimensi dari hitung. Terus indeks ke 1 dari output ke 0 ini nanti hasilnya akan menjadi array 2 dimensi, yang mana dimensi terdalam atau array terdalamnya itu memiliki 3 indeks, yaitu dari 0 hingga 2, 0, 1, 2. 0, 1, 2 itu buat apa? Nanti akan ada pola di mana 4 dikurangi 1, terus 5 dikurangi 3, 6 dikurangi 3, sorry di sini. Terus ada 8 dikurangi 4. Jadi semacam itu untuk menampung X yang sebelumnya itu dipakai untuk pengurangan dari orde ke 1 itu akan ditampung terhadap orde kedua. Jadi dua-duanya dari ini, misalnya orde ke 1 telah kita laksanakan, telah kita hitung dengan mengurangi 75 dikurangi 35 dibagi 3 dikurangi 1. Nah, hasil dari 75 dikurangi 35 itu akan disimpan kepada array indeks kedua, dan 1 dan 3 ini menjadi array indeks 0 dan 1. Jadi seperti itu. Saya sulit untuk menggambarkannya, jadi semoga bisa lebih jelas lah dengan hanya penjelasan saya. Nah, di sini itulah mengapa ada 2, yaitu yang pertama ini itu sebagai handler dari untuk menghandle array yang memiliki 2 dimensi, atau kita tahu itu adalah array pertama. Array pertama hanya punya 2 dimensi, lalu untuk 2 indeks, maksud saya, mohon maaf. Terus array selanjutnya atau orde selanjutnya itu saya mulai menyimpan dengan 3 indeks, jadi akan dieksekusi dalam else. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mengatakan inputan dari ini adalah false, atau parameter dari ini adalah false, dia akan mengeksekusi di sini. Untuk cara kerjanya itu hampir sama dengan kayak seperti ini. Jadi ada perulangan di sini. Jadi mengikuti pola yang ada. Jadi yang paling penting itu adalah di sini. Untuk di sini tuh hanya penambahan terhadap arraynya yang saya katakan tadi. Array misalnya di sini 75 dikurangi 35 dibagi 3 dikurangi 1. Nah, 3 dikurangi 1 itu dua-duanya 3 dan 1 akan disimpan terhadap array ke i dan array ke i plus 1 untuk melakukan penghitungan terhadap orde berikutnya. Jadi semacam kayak pembantuan. Jadi seperti itu. Terus di sini time.append round array i plus 1 1. Jadi ini saya susah untuk memvisualisasikannya. Jadi anggapannya itu sama, hampir sama seperti ini. Terus yang ini juga sama, cuma bedanya di sini kalau misalnya di sini tuh dia mereferensi terhadap array yang memiliki indeks
2 yaitu 0 dan 1, dan di sini tuh array yang mereferensinya terhadap array yang memiliki 3 indeks yaitu 0, 1 dan 2. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada polanya tersendiri gitu. Terus setelah dilakukan eksekusi atau dilakukan kalkulasi di sini, order 1, order 2 atau order 3 sekalipun akan dilakukan return output. Jadi ini akan keluarnya sebagai array lagi. Nah, array yang telah dikeluarkan dari function ini akan ditambahkan terhadap output index selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita tahu di sini ada output ini, misalnya di sini ini adalah output index pertama. Terus output index keduanya seperti apa? Output index keduanya adalah ini 20, 5, 0, min 10, 0, min 30, 0. Juga pengurang dari ininya itu akan menjadi indeks keduanya. Jadi dari sini sampai sini itu merupakan array juga. Jadi kita array 2 dimensi dengan ini adalah indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. Lalu array selanjutnya itu ini dan ini, array selanjutnya ini dan ini, lalu seperti itu hingga order 1 selesai. Begitu pula dengan order kedua, setelah dilakukan kalkulasi, dilakukan pengurangan di sini, dilakukan pengurangan, dan hasilnya merupakan akan disimpan sebagai array. Jadi seperti itu. Ya, di sini di return sebagai output.append atau penambahan dalam array. Nah, setelah melakukan semua yang dilakukan for, kita tahu dari sini, dari fungsi ini, setelah kita melakukan semua yang ada di biru-biru ini, kita akan tahu bagaimana nilai dari B0, B1, B2 hingga Bn itu berapa. Nah, di sini ditentukan dengan fungsi yang ada di sini. Jadi saya membuat fungsi yang namanya B dengan masukkan array. Jadi di sini letaknya, jadi ya B array itu saya memanggil fungsi B dengan masukkan hasil akhir. Jadi hasil akhir yang telah dikalkulasi tadi itu akan menjadi B array. Dimasukkan terhadap parameter fungsi B, lalu akan disimpan terhadap B array. Jadi hampir sama seperti ini, konsepnya persis sama, cuma di sini adalah implementasi secara program. Di sini ada for i in range length.array, panjang dari array, terus ini adalah panjang dari array 2 dimensi tadi. Jadi mengecek satu-satu, dan di sini jadi br.append. Ketika di sini kita mengambil nilai dari x0, terus x1, x0, terus x2, x1, x0, kita ngambil dari situ. Terus ini ada return bar. Nah, ini b array ini sebagai variabel array lagi. Jadi diturunkan sebagai array lagi. Dikembalikan secara array lagi. Nah, setelah selesai di sini untuk mencari dari fungsi dengan t sama dengan 5 itu menggunakan fungsi di sini. Ya, fungsi di sini di mana nih hasil sama dengan 0. Jadi ini mulai melakukan full kalkulasi, jadi tidak ada array lagi di sini. Yang di return bukan array lagi melainkan sudah nilainya. Di sini temporary sama dengan BRI. Jadi kita B yang kita tahu tadi yang B0, B1, B2 itu disimpan terhadap temporary variable dulu. Terus temporary variable tersebut akan dikalikan dengan x min array j ke 0. Jadi mungkin nanti di akhir akan saya visualisasikan bagaimana isi dari output hasil akhir tersebut. Hasil akhir nanti akan saya visualisasikan bagaimana caranya. Terus di sini ada return hasil. Jadi setelah semuanya dikalikan sama seperti ini B0 B plus adakah B0 ditambah B1 dikali x min x0. Jadi sama seperti di situ. Di sini ada B0. Jadi in range 0 hingga length panjang dari B array. Dia akan menambahkan nilai dari B indeks ke 0.
Terus karena di sini adalah masih indeks ke 0, jadi dia nggak masuk terhadap for ini. Dia hanya menambahkan, jadi hasil plus sama dengan temporary. Nah, temporary ditambahin lagi, diinisialisasi lagi sebagai B indeks 1. Kan sekarang 0 sudah selesai, jadi B indeks ke 1. Terus ketika ini jadi 1, kan di sini masih bisa masuk ke dalam for 0 hingga 1. Jadi hanya bisa melakukan perulangan sebanyak 1 kali, yaitu yang ada di sini x min x 0. Jadi melakukan operasi yang ada di dalam situ di sini x min x 0 dengan x-nya sudah menjadi masukan di sini. Jadi di bawah sini nah di sini ada cari yang merupakan nilai yang kita cari, yaitu B array yang menjadi referensi array B, terus hitung yang merupakan fungsi dari array yang pertama kita buat tadi yang menjadi float. Nah ini merupakan hitung jadi ini. Akhirnya menjadi return hasil. Nanti return hasil ini akan menjadi float. Jadi seperti itu. Nah, apabila dijalankan, misalnya dalam permasalahan tersebut kita ingin mencari T sama dengan 5, jadi kita masukkan X yang akan dicari sebagai 5. Lalu di sini masukkan order. Misalnya kita pakai order ke 3 atau 3 atau 4 lah. Nah, di sini. Nah, jadi ini merupakan perhitungannya secara visualisasi. Ini visualisasi ini dilakukan dengan print perhitungan ini. Jadi ya tidak banyak dilakukan. Maksudnya saya tidak melakukan perhitungan secara matematis, tapi ini hanya visualisasi saja. Jadi menurut saya tidak perlu dijelaskan. Jadi sini fx1 x0. Jadi untuk menentukan fx1 x0 itu berapa? Jadi 75 dikurangi 35 dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 20. Itu adalah hasilnya. Terus ini selanjutnya fx2, x1 merupakan 80 dikurangi 75 dibagi 4 dikurangi 3 sama dengan 5 dan seterusnya hingga order keempat. Nah, seperti yang kita tahu di sini ketika order keempat dan order ketiga itu hasilnya 0 gitu loh. Hasilnya 0 berarti pada permasalahan ini atau fungsi yang kita ketahui di atas ini, tabel secara grafikal yang akan kita melakukan pencocokan secara grafik itu ketika kita menggunakan metode Newton itu sebenarnya sudah tidak perlu menggunakan metode tidak perlu menggunakan order ketiga dan keempat, karena apabila kita tahu di sini ketika B3 dikalikan X min X0, X min X1 dan X min 2, B3 nya sudah 0, jadi sudah sia-sia. Maksudnya B0 dikalikan apa saja tetap 0 dan B4 pun juga 0. Jadi yang paling efektif di sini sebenarnya hingga order kedua. Jadi kita coba di sini. Sebelumnya saya belum menunjukkan bagaimana hasilnya apabila ordernya adalah 4, misalnya 4. Nah, di sini hasil akhirnya ketika fungsi sama dengan 5 merupakan 75. Terus apabila saya hanya menggunakan 2 order, misalnya di sini yang dicari merupakan 5 dan order yang digunakan misalnya adalah 2. Nah, di sini adalah sama. Jadi tidak ada error atau akurasinya masih bagus. Jadi secara di sini untuk order kedua 3, 4. Jadi udah cukup hingga order kedua penyelesaian dari permasalahan ini dengan metode interpolasi Newton itu sudah cukup di order kedua. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang hasil akhir, sebentar saya pause dulu. Oke, jadi di sini saya akan memvisualisasikan bagaimana bentuk hasil akhir tadi, array dari hasil akhir tadi. Misalnya kita menggunakan 5, misalnya kita pakai order misalnya saja
depan. Nah, di sini kita rangnya. Nah, di sini yang kita tahu, yang setelah saya jelaskan tadi, untuk awal dari metode fungsi yang di sini yang ada di mana tadi? Nah, di sini ada array false dan ada array true. Dia di sini juga menambahkan array hitung yang dimasukkan di bawah ini. Di mana tadi? Di sini ya. Nah, di sini jadi ada array hitung yang akan dimasukkan terhadap interpolation Newton, fungsi metode interpolation Newton, yang nanti akan menjadi variabel array di sini dimasukkan terhadap array output indeks ke 0. Nah, di sini akan saya buktikan di sini. Nah, ini merupakan indeks ke 0 dari array output tadi atau hasil akhir yang akan nanti jadinya akan menjadi hasil akhir. Di sini merupakan array 2 dimensi. Jadi ini semua adalah array, merupakan satu array. Jadi ini merupakan indeks ke 0, ini merupakan indeks ke 1, ini merupakan indeks kedua. Ini merupakan indeks kedua, ini merupakan indeks ketiga, dan ini merupakan indeks ke-4 yang di bawah di sana. Jadi ini merupakan maksimal yang bisa dikalkulasikan ketika indeks ke-4 atau orde ke-4. Namun cukup dengan orde kedua itu merupakan bisa menyelesaikan tadi. Nah, bagaimana maksud dari fungsi yang tadi? Untuk array pertama ini kita tahu dari tabel yang di atas tadi yang telah saya jelaskan. Di sini untuk array kedua yang sudah saya katakan tadi itu merupakan hasil kalkulasi dari array pertama. Misalnya saja di sini kita ambil 35 dua array ini untuk dilakukan kalkulasi. Jadi 75 dikurangi 35 merupakan 40 ya. 40 dibagi 3 dikurangi 1 yang merupakan 2. Jadi 40 dibagi 2 mau di sini 20. Nah, disimpan di situ. Terus untuk dua indeks awal itu merupakan penyimpanan dari indeks yang ini dan ini. Nah, kenapa kok ada dua indeks awal ini? Dua indeks awal itu untuk membantu pola yang dilakukan oleh rumus yang berada di atas sini. Yang berada di atas sini. Ya, yang ini, maaf yang biru di sini. Nah, di situ ada pola. Nah, pola tersebut itu di handle atau diatasi dengan menyimpan dua array ini. Jadi untuk selanjutnya misalnya 20 dan 5 akan dilakukan kalkulasi. Dua array ini akan dilakukan kalkulasi yang hasilnya akan menjadi min 5 dengan 4 dan 1 di sini. Nah, 4 dan 1 itu dikurangi. Jadi cara pengkalkulasian itu dia seperti ini. 5 dikurangi 20, 5 dikurangi 20, 4 dikurangi 1. Nah, di sini min 10 dikurangi 5, terus 6 dikurangi 3. Jadi keduanya ini benar-benar dipakai. Jadi yang di sini itu dipakai untuk sebelumnya, yang di sini untuk pengerjaan selanjutnya. Makanya itu saya akan menyimpan dua awalan ini itu terhadap array yang selanjutnya di indeks ke-1. Jadi indeks ke-0 ini hanya menggunakan 2 indeks dan di sini ada 3 indeks. Jadi di situ letak pola-polanya. Untuk saya cukup sampai di situ saja. Terima kasih. Baik, untuk studi kasusnya sendiri adalah sebagai berikut. Ketinggian sebuah peluru yang ditembakkan ke atas dihitung menggunakan fungsi waktu seperti tabel. Dengan menggunakan metode Lagrange, tentukan ketinggian jika diketahui nilai T sama dengan 5. Jadi dari studi kasus yang tadi bisa dijabarkan seperti ini. Yang diketahui T1 fungsi T-nya adalah 30, T3 fungsi T-nya 75, T4 fungsi T-nya 80, T6 fungsi T-nya adalah 60, T8 fungsi T-nya adalah 0. Nah, ini bisa kita anggap I0, I1, I2, I3, I4 atau iterasi ke 0 sampai ke 4. Yang ditanyakan adalah ditentukan ketinggian jika diketahui nilai T sama dengan 5 menggunakan interpolasi Lagrange.
Untuk menggunakan interpolasi Lagrange sendiri, pertama-tama kita cari LIX nya terlebih dahulu. Nah, LIX itu bisa didapat dengan rumus yang ada di sebelah sini. LIX merupakan hasil dari perkalian X min XJ, maksudnya J sama dengan 0, dari J sama dengan 0 sampai ke N, dimana J itu bukan sama dengan I. X min XJ bagi XI min XJ. Langsung aja ke jawabannya. Jadi apabila kita masuk ke iterasi pertama atau L0, X nya adalah yang ditanya, yaitu tadi 5, sama dengan kan X min XJ, jadi XI nya itu adalah 0, jadi kita pertama masih di 0 ini, C nya itu 1, jadi itu tidak akan terpakai di iterasi yang pertama. Jadi yang pertama adalah 5 atau X nya tadi dikurangi yang 3, dikurangi 3, terus 5 dikali 5 dikurangi 4, dikali 5 dikurangi 6, dikali 5 dikurangi 8. Begitu juga dengan yang bawahnya. Yang bawahnya itu adalah XI dikurangi XJ. Nah, tadi kan syaratnya XJ bukan sama dengan I, jadi 1 dikurangi 1 itu nggak ada, jadi langsung dipakai yang bawahnya. 1 dikurangi 3 dikali 1 kurangi 4, 1 kurangi 6, 1 dikali 1 kurangi 8. Dan hasilnya L0 adalah 0,029. Lanjut ke L1 atau iterasi selanjutnya, masih sama. Jadi yang iterasi yang selanjutnya adalah yang 1, jadi J nya itu 3 sekarang, dan itu tidak terpakai, jadi 5 kurangi 3 di sini tidak ada yang di atas, dan yang di bawah 3 dikurangi 3 juga tidak ada. Jadi yang atas adalah 5 kurangi 1 dikali 5 kurangi 4, dikali 5 kurangi 6, dikali 5 kurangi 8, dibagi 3 kurangi 1 dikali 3 kurangi 4, dikali 3 kurangi 6, dikali 3 kurangi 8, dan hasilnya adalah negatif 0,4. Lanjut ke iterasi selanjutnya atau yang L2. Kita sekarang berada di I2, jadi J adalah sama dengan 4. Nah, jadi nilai 4 ini tidak akan dipakai untuk pengurangan. Jadi hasilnya adalah perhitungannya seperti ini: 5 dikurangi 1 dikali 5 kurangi 3, 5 dikali 5 kurangi 6, dikali 5 kurangi 8. Jadi sebenarnya yang atas ini kalau sudah ketemu atau bisa dikurangi 1 atau dikurangi 3, dikurangi 6, dikurangi 8, yang bawah itu ngikut di pengurangnya itu sama seperti yang atas gitu, cuma diganti yang depannya aja. Yang depannya itu adalah yang atas itu X atau yang dicari, yang bawah itu adalah J ketika I gitu. Nah, di iterasi kedua J nya adalah 4, jadi semuanya adalah 4 dikurangi yang sama seperti yang atasnya gitu. Itu juga dengan L3. Sekarang L3 jadi J nya 6, J tidak boleh sama dengan I, jadi 6 atau pengurang 6 itu tidak terpakai. Bisa dilihat di sini 5 dikurangi 1 dikali 5 dikurangi 3 dikali 5 kurangi 4 dikali 5 kurangi 8 dibagi 6 kurangi 1, 6 kurangi 3 dikali 6 kurangi 4 dikali 6 kurangi 8. Tidak ada di sini 5 dikurangi 6 atau 6 kurangi 6, itu tidak terpakai. Dan terakhir adalah L4. L4 itu J nya adalah 8, jadi perhitungannya seperti ini: 5 dikurangi 1 dikali 5 kurangi 3 dikali 5 kurangi 4 dikali 5 kurangi 6 dibagi 8 kurangi 1 dikali 8 kurangi 3 dikali 8 kurangi 4 8 kurangi 6. Hasilnya adalah negatif 0,029. Sudah ketemu semua mulai dari L0 sampai L4 nya. Sekarang kita tinggal ngitung yang terakhir, yaitu ngitung P. P di sini adalah hasil penjumlahan atau sigma Y1 YI
dikali LIX gitu. Y itu apa? Y itu adalah nilai FT ini 35 ya? Bentar. Oh 35, salah berarti. Nah, Y itu adalah nilai dari FT ini dikali LI ya, X atau hasilnya ini yang dihitung tadi. Jadi langsung dihitung aja. YI atau Y0 adalah 35 dikali L0. Hasil L0 adalah 0,029. Terus ditambah Y1 sama dengan 75 dikali negatif atau 0,4 atau L1 ini. Terus ditambah Y2 80 dikali L2 kali 1 berarti. Ditambah lagi Y3 ya, Y3 dikali L3. Hasilnya L3 tadi 0,4 jadi 60 dikali 0,4. Ditambah Y4 itu 0 jadi ditambah 0. 0 dikali 0 negatif 0,029 hasilnya 0 jadi tetap aja 0 dan hasilnya akhirnya adalah 75,015. Jadi ketinggian jika diketahui nilai T sama dengan 5 adalah 75,015. Maaf, 75,015. Oke, mungkin sekian perhitungan dari interpolasi Lagrange dari studi kasus kelompok kami. Untuk perhitungan dari programnya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erman Fuadi. Jadi sesuai job desk saya, di sini saya akan menjelaskan bagian program untuk metode interpolasi Lagrange. Nah, jadi di sini sudah ada contoh kasusnya, yaitu ketinggian sebuah peluru yang ditembakkan ke atas dihitung menggunakan fungsi waktu seperti tabel. Tabelnya tabel berikut. Dengan menggunakan metode Lagrange, tentukan ketinggian jika diketahui nilai T sama dengan 5. Jadi tabelnya di sini pada detik pertama peluru yang ditembakkan ke atas itu tingginya 35. Pada detik ketiga ketinggiannya peluru adalah 75, 480, 660 dan seterusnya. Jadi di sini saya akan mulai menjelaskan bagian programnya. Pertama saya import dulu library NumPy karena saya akan menggunakannya nanti. Kemudian di sini adalah datanya. Jadi ini pada detik 1 ketinggiannya adalah 35, pada detik 3 ketinggiannya 75 dan seterusnya. 480, 660 dan 8 adalah ketinggiannya 0. Kemudian saya buat metode yaitu interpolasi Lagrange yang menerima dua argumen yaitu list input, maksudnya adalah datanya, dan yang kedua adalah inputan, artinya yang ditanyakan. Jika di sini maka inputan adalah T sama dengan 5. Kemudian hasilnya adalah float, hasil dari outputnya adalah float. Yang saya pertama definisikan outputnya ini hanya untuk menampilkan langkah-langkahnya saja nantinya. Itu juga dengan lstring hanya saya siapkan variabelnya terlebih dahulu. Kemudian list input di sini saya ubah menjadi NumPy. Karena saya akan melakukan multidimensional slicing. Nah, kemudian dari list input itu saya pisahkan X dan Y-nya. Jadi 1, 3, 4, 6, 8 akan masuk ke X dan 35, 75, 80, 60 dan 0 akan masuk ke Y. Nah, di sini multidimensional slicing-nya. Ini jika dilakukan dengan array pattern biasa atau kalau di Python namanya list biasa, itu tidak bisa, jadi harus pakai NumPy. Ini maksudnya adalah dari semua elemen, tiap-tiap elemennya akan diambil indeks ke 0 ya. Makanya dia nanti X-nya akan menghasilkan 1, 3, 4, 6, 8. Begitu juga dengan Y-nya. Ini maksudnya dari semua elemen, nanti tiap-tiap elemennya akan diambil indeks ke satunya, yaitu 35, 75, dan seterusnya. Kemudian saya siapkan variabel hasil sama dengan 0.
Ini untuk P pada metode Lagrange. Kemudian for I in range N. N-nya adalah panjang dari inputan saya. Maka di sini panjangnya adalah 5, dari 0 sampai 5. Kemudian saya definisikan lagi variabel P sama dengan 1. P ini yang akan menjadi L-nya. Kemudian L string tadi ini untuk memperlihatkan langkah-langkahnya saja. Kemudian for J in range N juga. Kenapa di sini ada 2 perulangan? Karena perulangan yang pertama itu untuk ini saya siapkan juga rumusnya. Perulangan pertama adalah untuk tiap-tiap L, misalnya L0, L1, L2, dan seterusnya. Kemudian perulangan kedua itu untuk perkalian di dalam L itu sendiri. Jadi perkalian L di dalam L itu adalah perkalian, bisa dibilang perkalian tiap antar X gitu. Jadi misalnya L0, maka di sini X0, X dikurang X1, X dikurang X2, dan seterusnya, per XK berarti X0 dikurang X1, X0 dikurang X2, dan seterusnya. Di sini juga ada keterangan yaitu numerator atau pembilang dari L itu adalah produk dari semua X dikurang XI kecuali X kurang XK. Maksudnya kecuali sama dirinya dia sendiri. Begitu juga dengan penyebutnya, itu produk dari semua XK dikurang XI kecuali XK dikurang XK atau dia sendiri dikurang sama dia sendiri juga. Nah, maka dari itu di sini ada pengecualian if I tidak sama dengan J, supaya perkalian dengan diri sendiri, pengurangan dengan diri sendiri itu tidak ada. Kemudian L string ini adalah untuk memperlihatkan langkah-langkahnya. Kemudian P ini adalah L itu sendiri. Jadi misalnya ini perulangan ke I-nya 0, J-nya 0. Maka L0 sama dengan karena 0 dan 0, maka ini tidak akan dijalankan karena I sama dengan J. Kemudian misalnya 0 dan 1. Maka ini L0 sama dengan inputan saya adalah 5 dikurang X1. X1-nya maka akan 3. Maka 5 dikurang 3 per XI. XI adalah X0, berarti X0-nya adalah 1 dikurang 5 dikurang 3 per 1 dikurang 3. Maka perulangan itu akan menghasilkan bagian yang di sini. Yang ini saja. Kemudian perulangan I-nya 0 dan J-nya 2 itu akan menghasilkan yang ini saja. Begitu juga dan seterusnya, 3 maka potongan ini saja dan seterusnya. Nanti hasilnya kan awalnya P sama dengan 1. Kemudian hasilnya ini, misalnya hasil ini dikali 1 ya hasilnya ini. Kemudian perulangan kedua yaitu yang ini dikalikan yang sebelumnya, maka hasilnya akan menjadi 2 ini dan seterusnya. Makanya saya memilih nilai awal dari P adalah 1. Kemudian L string ini untuk menunjukkan tahapnya lagi. Output ini untuk bagian yang untuk P-nya. P yaitu L1 dikali Y1 ditambah L2 dikali Y2 dan seterusnya. Jadi di tiap perulangan di dalam I itu akan langsung membentuk bagian yang P ini sendiri. Jadi setelah L1 misalnya L0 udah ketemu, L05 sudah ketemu, maka L05 itu akan langsung dikalikan dengan Y. Tadi kan tiap-tiap L-nya disimpan di dalam P. Maka L dikali dengan Y itu sendiri. Y itu sendiri misalnya perulangan pertama, maka Y akan dikalikan dengan 1. Itu akan diulang tiap-tiap tahapnya, jadi setelah L0 ya L1 dikali dengan Y1 ditambah, makanya
di sini saya tentukan hasilnya sama dengan awalnya 0, lalu hasil ditambah hasil perkalian, ditambah, nanti ini tiap perulangan akan ditambah hasil terus. Lalu ini untuk menampilkan tahapnya, lalu saya akan print L-string, print output, kemudian print hasil dari P. Jika saya maka P5. Nah, ini misalnya saya jalankan. Kemudian yang saya jalankan interpolasi Lagrange dengan inputan data dan 5. Datanya ini sesuai dengan tabel di atasnya. Kemudian inputannya 5. Karena ditanya T sama dengan 5. Nah, ini misalnya L0. L0 5 sama dengan 5 dikurang 3 per 1 dikurang 3 awalnya. Jika kita lihat, maka X dikurang X1 karena di L0, maka yang X0-nya di skip dulu. Di X dikurang X1, X-nya 5, X1-nya 3 per X0 dikurang X1. Maka 5 dikurang 3 per 1 dikurang 3. Kemudian dikali, jadi dikali sebelahnya ini 5 dikurang X2. 5 dikurang X2 per X0 dikurang X2. 5 dikurang X2, X2-nya 4. 5 dikurang 4 per X0, 1 dikurang 4. 5 kurang 4 per 1 kurang 4, dan seterusnya. Maka L0 hasilnya adalah 0,029. Kemudian L1 juga begitu. 5 dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali seterusnya. Jika dilihat tidak ada yang di sini yang dikurang sama dirinya sendiri. Dikurangnya pasti yang di bawah ini aja yang XK-nya ini. Tapi tidak ada XK dikurang XK, tidak ada X kurang XK juga tidak ada. Hasilnya L0, L1, L2, L3, L4. Lalu di bagian P-nya. P-nya adalah tiap-tiap L dikali sama tiap-tiap LK dikali sama YK-nya. Misalnya ini L1 kali Y1, L2 dikali Y2, L3, dan seterusnya. Ini misalnya P5 sama dengan 35 dikali 0,029. Maka ini Y0 dikali 0,029 yang ada di sini. 35 dikali 0,029. Lalu ditambah L2 dikali Y2. Di sini maka L1 dikali Y1. Y1 dikali L1. L1-nya min 0,4 dikali 75. Kali 75 dan seterusnya. Ini sampai selesai, maka P5 adalah 75. Maka dengan menggunakan metode Lagrange, yaitu prediksinya apabila T sama dengan 5, ketika waktunya adalah 5, itu ketinggiannya adalah 75. Sekian demo dari program metode Lagrange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang interpolasi spline untuk perhitungan manualnya. Nah, sini udah ada ketinggian sebuah peluru yang ditembakkan menggunakan fungsi waktu seperti tabel. Tabelnya sudah bisa dilihat di sini ada T dan tabel T gitu. Nah, bisa dilihat yang kita cari adalah tentukan ketinggian jika nilainya sama dengan T sama dengan 5 gitu. Nah, kita bisa lihat T sama dengan 5 ini ada di posisi antara 4 dan angka 6 gitu. Karena di antara T4 dan T6 ini ada T5 gitu. Nah, kita tandain dulu sebelumnya. Nah, kita tandai. Lalu kita masuk ke rumusnya, yaitu M sama dengan F X I plus 1 atau X atau T yang lebih besar atau HT dari T yang lebih besar dikurang dengan HT dari T yang lebih kecil gitu. Per kebalikan juga sama seperti itu, dari berarti T yang lebih besar kurang T yang lebih kecil gitu, atau bisa dibilang T selanjutnya gitu. Jadi T dari T plus 1 min T gitu.
Nah, tapi T yang dimaksud itu adalah T yang di sini ya, yang di data tabel, karena perbandingan itu. Nah, kita dapat perbandingan di M sama dengan 60 dikurang 80 per 6 kurang 4 gitu. Yang menghasilkan adalah hasilnya adalah minus 10 gitu. Jadi kita dapat nilai M yaitu minus 10. Nah, selanjutnya masuk rumus selanjutnya itu dimana HT sama dengan, untuk kita mencari HT-nya kita perlu tahu HT juga dari N-1 ini, dan ditambah dengan M yang tadi sudah kita cari dikali dengan T dikurang TN-1. Nah, untuk kita langsung masuk ke perhitungannya, dimana tapi sebelum masuk ke perhitungannya ada di aturan dimana TN-1 harus lebih kecil sama dengan T, dan T harus lebih kecil sama dengan dari TN gitu. Jadi T ini harus ada di tengah-tengahnya gitu. Nah, kita bisa cari untuk F5 atau bisa sebut H5 itu kita mendapat, karena HTN-1-nya itu 80, seperti itu kita HT di 4 itu adalah 80, kita masukkan 80 dan kita sudah mendapat nilai M sebelumnya itu minus 10, dan 5 dikurang 4 itu kita dapat dari T yang kita cari dikurangin T yang paling kecil gitu, atau TN-1-nya yaitu 4. Jadi kita mendapatkan rumusnya 80 plus ditambah dengan minus 10 dikali 5 kurang 4 gitu. Jadi mana 5 kurang 4 dikerjakan terlebih dahulu lalu dikalikan dengan minus 10. Yang menjadi kita punya hasil dari F5 sama dengan 70 atau HT sama dengan 70. Begitu kurang lebih ya. Terima kasih. Soal yang diberikan yaitu ketinggian sebuah peluru yang ditembakkan ke atas dihitung menggunakan fungsi waktu seperti tabel. Kemudian, tentukan ketinggian jika diketahui nilai T sama dengan 5. Yang pertama kali dilakukan yaitu pindahkan tabel yang tersedia ke dalam codingan, dalam hal ini berbentuk array. Jadi, data sama dengan 1 ini sebagai T, 35 ini sebagai tingginya, dan seterusnya. Kemudian, buatlah fungsi untuk menghitung menggunakan metode interpolasi spline. Fungsi ini berisi n sebagai inputan dari data yang ditanyakan, kemudian array sebagai data yang tersedia. Untuk mengakses masing-masing indeks yang ada dalam array, maka digunakan for i in range 0 sampai panjang array yang tersedia. Pada interpolasi spline ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu data yang diinputkan harus lebih kecil dari Tn dan lebih besar dari Tn plus 1. Dalam codingannya akan berbentuk seperti ini. If array i kolom 0 kurang dari n dan array i plus 1 kolom 0 lebih dari n. Kolom 0 ini menunjukkan bahwa yang ditunjukkan adalah nilai T. Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka hitung nilai M atau slope-nya dengan cara array i plus 1 kolom 1 dikurangi array i kolom 1 dibagi array i plus 1 kolom 0 dikurangi array i kolom 0. Array i plus 1 kolom 1 dikurangi array i kolom 1 menunjukkan ht n plus 1 dikurangi ht n, kemudian dibagi array i plus 1 kolom 0 dikurangi array i kolom 0 menunjukkan bahwa tn plus 1 dikurangi tn. Setelah itu hitung dengan cara array i kolom 1 ditambah m dikali n dikurangi array i kolom 0. Array i plus 1 ini menunjukkan ht pada saat n, kemudian dijumlahkan m didapatkan dari rumus sebelumnya dikali n atau data yang diinputkan dikurangi tn. Kemudian return hitung ini berfungsi untuk mengembalikan nilai yang telah dihitung. Untuk mencetak nilai ketinggian saat T sama dengan 5, maka print interpolasi spline yang dicari adalah 5, kemudian data yang tersedia, maka hasilnya adalah tinggi saat T sama dengan 5 yaitu 70.
kita sampai pada analisis dan kesimpulan dari ketiga metode yang sudah dijelaskan, yaitu interpolasi polinominal Newton, interpolasi Lagrange, dan interpolasi spline. Kita selesaikan permasalahan. Diketahui ketinggian sebuah peluru yang ditembakkan ke atas dihitung menggunakan fungsi waktu seperti tabel. Dengan menggunakan metode interpolasi, dari ketiga interpolasi ini, tentukan ketinggian jika diketahui nilai T sama dengan 5. Dari tabel ini, sudah didapatkan data-data yang sudah ada. Namun, untuk T sama dengan 5, kita prediksikan. Yang pertama dengan metode interpolasi polinominal Newton. Dari hasil perhitungan manual yang sudah dijelaskan, kita dapatkan hasilnya 75. Dan untuk kode programnya, dari interpolasi polinominal Newton juga sama, didapatkan hasilnya 75. Jadi di sini keduanya sama, memprediksikan bahwa nilai T sama dengan 5 itu mencapai ketinggian 75 meter. Untuk metode yang kedua ada interpolasi Lagrange. Di sini perhitungan manual didapatkan nilai P sama dengan 5 atau ketinggiannya sama dengan 5. Hasilnya 75,015. Jadi sama seperti metode interpolasi polinominal Newton. Kita dapatkan prediksi nilainya sama. Dan yang berikutnya ada interpolasi Lagrange dengan perhitungan program. Di perhitungan program ini bisa dilihat juga hasilnya 75. Jadi sama. Dan yang terakhir ada interpolasi spline linear. Dari perhitungan manual yang sudah dijelaskan didapatkan fungsi jika T sama dengan 5, hasilnya 70. Di sini interpolasi spline linear berbeda dengan kedua interpolasi sebelumnya. Hasilnya 75, sedangkan interpolasi spline linear ini hasilnya 70. Dan untuk programnya juga hasilnya 70. Nah, dari ketiga metode yang sudah dijelaskan dan perhitungan manual, kemudian perhitungan program, ini prediksi T sama dengan 5, ada dua hasil, 75 dan 70. Ini sebenarnya hasil nilai sesungguhnya itu berapa? Kita ke model matematikanya. Diketahui fungsinya di sini H sama dengan 40 T dikurang 5T kuadrat. Untuk T-nya di sini kita inputkan, kita cari sama dengan 5 kan T-nya. Kita dapatkan T sama dengan 5, hasilnya 75. Pengujian model matematika yang ada dibandingkan dengan model alternatif jika tidak diketahui fungsinya. Nah, model alternatif ini ada interpolasi polinominal Newton, interpolasi Lagrange, dan interpolasi spline linear. Dibandingkan dan yang terbaik dipilih berdasarkan metode yang sudah ada. Jadi ketepatan data, ketepatan prediksi, kita dapat menggunakan interpolasi polinominal Newton atau interpolasi Lagrange. Karena kalau interpolasi spline linear hasilnya berbeda dengan model matematikanya. Model matematika yang diketahui fungsi sebenarnya.
Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.